dalam perjalanan taubatnya, pemuda ini mati, wafat. Malaikat memperdebatkannya. Tapi karena rahmat Allah, karena dia ahli maksiat tapi ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya itu diterima atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia apa? Bisa mendapatkan surga yang dia inginkan. Nah, kembali kepada putra tadi bahwa maksiatmu seperti apa? Yang penting kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kau baca ini ya. Bacakan baca Quran kan? Nah, Nggak bisa, Ustaz. hah? Nah, kalau kau tidak bisa, kau kusuruh baca terjemahannya, be. Ya, jadi begitu kita dalam belajar ini pelan-pelan. Pelan-pelan nanti insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Ya, baca surat Az-Zumar ayat 53 ya. Yang ini. Bisa nggak bacanya bahasa Arab? Coba. Nggak bisa Coba. baca Arab. Saya baca terjemahannya aja, Ya, Ustaz, boleh, ya. boleh. Apa ya? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Nah, ya. Coba kamu resapi ayat ini. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la naqta'u mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnutu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Artinya kita di dalam ayat ini, Az-Zumar ayat 53 ini, kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mengampuni semua dosa kita. Mengampuni semua dan ditutup dengan kalimat innahu huwal ghafur. Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Tidak tahu, Ustaz, Tidak saya tahu. bedanya. Kalau pengasih itu Allah berikan kepada semua orang yang ada di dunia. Kamu maksiat, itu masih diberi Allah nyawa. Masih orang-orang kafir itu diberi Allah harta yang banyak. Tetapi kalau sayangnya Allah, itu hanya untuk hamba-hambanya yang ada di akhirat. Jadi jangan berharap orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala akan mendapat sayangnya Allah nanti di akhirat. Karena sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim oleh Allah itu Subhanahu wa taala, sifat sayangnya Allah itu hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini hanya untuk orang yang Rahim, sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini semaksiat apa yang kita lakukan, yang penting yang pertama kita bertaubat. Nah, bagaimana biar taubat kita ini bisa terus istiqomah? Maka kita harus hijrah dengan berkomunitas dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini, saudara putra, tidak terlepas dari yang namanya habit, kebiasaan, al-adah. Kalau kita berkumpul dengan tukang las, maka kita kemungkinannya akan terpecik api. Walaupun kita tidak melok ngelas, Ya. kemutungnya. Kalau kita berkawan dengan wong yang jual minyak wangi, walaupun kita tidak pakai minyak wangi, tapi paling tidak aromanya
sampai kepada kita. Maka kalau kamu habis taubat kemudian masih kembali ke maksiat lagi, carilah lingkungan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istiqomalah dalam sebuah kebaikan. Apalagi bulan puasa ini kan saya juga melihat ada warung buka nih. Tapi saya berpikir sejenak, melamun, merenung, apakah ini godaan saya? Apakah ini jalan yang harus saya lalui? Padahal memang benar kata Ustadz tadi kan, lapar, haus itu sudah nggak tertahan, tapi saya Ya, coba gitu kan. Apakah hal ini wajar Ustadz? ya, ya wajar karena memang jadi puasa itu kata Imam Al-Ghazali itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu puasanya orang awam. Ya, puasa orang awam itu menahan lapar dan haus. Kalau kamu masih tergoda makan dan minum kemudian lapar, berarti memang puasamu itu puasa orang awam. Orang yang memang baru belajar untuk berpuasa. Ya, Kemudian ada puasa khusus. Puasa khusus ini dia bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi dia sudah menahan pandangannya dari penglihatan yang maksiat, menahan pendengarannya dari pendengaran maksiat, menahan kakinya untuk tidak melangkah kepada hal yang maksiat. Maka yang puasa bukan hanya perut sama lidahnya, tetapi lisannya berpuasa untuk menjaga dari hal-hal yang perkataan yang tidak baik. Tapi yang keluar hanyalah kalimat thayyibah. Nah, yang terakhir kata Imam Ghazali, khawasul khawas. Puasanya orang-orang khususnya khusus. Yang puasa apa? Yang puasa sudah hatinya. Bahwa setiap dia melaksanakan puasa itu tidak terlepas dari bagaimana dia menjaga dirinya itu agar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau putra tadi, kau itu masuk, saudara putra, masuk di dalam puasa yang awam. iya, Karena masih tahapan belajar saya menahan Ustadz. puasa dari lapar dan haus. Puasa yang kamu terjemahkan itu adalah puasa yang operasional, menahan lapar dan haus. Padahal puasa itu jauh lebih itu. Nah, kalau tahun ini puasamu masih memikirkan hal-hal yang demikian, hari ini sesusah apapun harus diusahakan. Nah, dengan harapan tahun depan diangkat oleh Allah, kita bisa menjadi puasa yang khusus lagi, puasa khawas. Nanti naik lagi. Jadi jangan kira orang yang tadinya bermaksiat itu tidak bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah begitu luas dan Allah tadi di dalam surat Az-Zumar yang kita baca, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah orang yang ahli maksiat, justru dia wafatnya husnul khotimah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang dalam kehidupannya dia menjaga dirinya, tetapi ada sedikit rasa di dalam dirinya itu sombong, menganggap hina orang-orang yang lain, justru dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati. Yang tidak boleh itu kita itu berputus asa dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kan banyak menantikan puasa, saya sampai hari ini masih mencari jawaban Ustadz. Hmm. Apa keistimewaan dari puasa itu dan maknanya itu apa? Kok setiap tahun orang berbondong-bondong menanti bulan puasa itu? Saya juga pengen tahu rasanya yang sebenarnya puasa itu seperti apa.